Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami masih diberikan kesempatan dapat beribadah rumah tangga pada saat ini, meskipun dalam kondisi pandemi kami dapat beribadah secara online. Kami bersyukur Engkau memimpin kami, menyertai kami, bahkan memberikan kami kekuatan, terkhusus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menyampaikan pesan firman-Mu yang tentunya akan kami ingat, kami tanamkan dalam hati, bahkan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan
karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang dengan setia membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan baca kembali di ayat 23 dan 24. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingat tentang cerita Abraham? Kisah Abraham begitu melekat di sepanjang kehidupan kita, bahkan bagi kita yang sedari kecil kita sudah mengikuti sekolah minggu, ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, sampai lagu-lagu tentang tema Abraham begitu kita ingat sampai dengan detik ini bahwa Bapak Abraham itu mempunyai sekali banyak anak gitu ya. Aku dan engkau adalah anaknya. Kita semua anak Abraham. Bapak orang percaya, Bapak segala bangsa, Bapak yang diberkati. Dan Abraham terkenal dengan imannya yang luar biasa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah segala keterbatasan seorang Abraham, karena kita tahu bahwa Abraham pun pernah melakukan hal yang sesungguhnya seperti tidak meyakini akan janji penggenapan Tuhan. Karena ketika Sarah meminta dia untuk menikahi Hagar, lalu kemudian Abraham punya anak dari Hagar bernama Ismail. Tapi Tuhan katakan bahwa keturunan dia bukan dari Ismail, tetapi dari Sarah, yang memang ketika mengandung sudah tidak lagi berusia muda. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, rahim Sarah pun tertutup. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena maha kuasa Allah, karena janji Allah, karena tidak ada yang dapat menandingi kuasa Allah, Allah membuktikan ucapannya. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kisah Abraham tidak akan pernah lekang dalam kehidupan kita. Imannya begitu luar biasa, bahwa ketika kita pun melihat dan membaca serta mencoba untuk merenungkan kisah hidupnya dan mencoba untuk membayangkan menjadi seorang Abraham, betapa luar biasa kehidupannya diberkati Tuhan. Karena apa? Karena sikap yang meyakini, karena kebenaran yang ia miliki, karena ia tidak bimbang, tetapi karena dia yakin bahwa Allah akan menepati janjinya, akhirnya apa yang dijanjikan oleh Allah digenapi. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Masih adakah kita memiliki iman? Saya tidak mau katakan bahwa harus seperti Abraham, tentu berbeda dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Tentu kondisi kita pun berbeda dengan Abraham. Tapi apakah sebagai orang percaya di saat ini, khususnya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah saat ini, pergumulan yang kita hadapi bersama-sama di tengah dampak COVID-19 bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, masih membawa iman kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Masihkah kita mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah pergi kemanapun? Atau
Apakah kita sudah bertanya, apakah Tuhan masih bisa dipercayai dalam hidup ini? Apakah Tuhan itu ada? Atau justru kita menantang Tuhan, di mana kekuatan Tuhan ketika seolah-olah kehidupan yang kita hadapi, persoalan hidup, pergumulan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan ini. Mari kita belajar dari kisah hidup Abraham. Mungkin saja, Bapak Ibu Saudaraku, Allah membiarkan kita mengalami pergumulan ini dengan jangka waktu yang sebetulnya kita tidak mau berlama-lama ada dalam pergumulan persoalan. Tetapi mungkin saja Tuhan membiarkan kita melewati itu dengan waktu yang menurut kita begitu panjang, supaya Dia tahu bahwa kita kuat tidak menjalani. Masihkah kita punya iman kepada Dia? Masihkah kita berpegang teguh kepada Allah? Masihkah kita memiliki keyakinan akan pemenuhan janji Allah itu sendiri? Nah, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari Roma membawa kita kembali untuk yuk mari kita meneguhkan iman kita, bahwa sikap yang benar adalah ketika kita terus meyakini Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah yang maha kuasa, yang patut kita percayai setiap janji-janjinya. Jangan pernah bosan, jangan pernah kita ragu akan apa yang Tuhan sedang lakukan. Tuhan sedang rendah kehidupan kita. Yakin bahwa di ujung sana penantian kita, Tuhan akan menggenapi janjinya untuk kita. Kehidupan kita tentu akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Jangan pernah kita menginginkan kehidupan ini sesuai dengan pikiran kita, tetapi biarkanlah keinginan kita ada di bawah. Kita taruh di bawah kehendak Tuhan. Teruslah miliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Allah akan menepati janjinya untuk membawa kita dalam kondisi kelegaan dan tetap ada dalam kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Abraham sosok yang tidak akan pernah tergantikan. Ia seorang pribadi yang Tuhan telah pakai, Tuhan pilih menjadi seorang bapa yang identik dengan keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan belajar dari kisah Abraham. Kami pun ingin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Situasi hidup yang tidak mudah, pergumulan yang kami hadapi, terkadang membawa kami bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Masihkah Tuhan berada bersama kami? Satu hal kami ingin terus yakini, bahwa Tuhan ada di mana kami pun ada. Tuhan tidak pernah jauh. Oleh sebab itu Tuhan mantapkan hati kami untuk terus meyakini Tuhan bersama dengan kami. Dalam pergumulan kami, dalam sakit penyakit, dalam situasi yang tidak mudah, dalam pengharapan apapun. Berkati seluruh anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang dalam berbagai pengalaman hidup yang kami hadapi. Biarlah Tuhan bersama kami senantiasa. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kau mengingatkan kami di saat ini. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ke depan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.